Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah komunikasi pembangunan, di mana pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-13 ya, karena minggu lalu kita perkuliahannya digantikan dengan tugas jurnal, analisa jurnal. 2 minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori-teori dalam komunikasi pembangunan, teori-teori yang mendukung dalam komunikasi pembangunan. Salah satu diantaranya adalah teori modernisasi. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai komunikasi pembangunan dan perspektif dominan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi pembangunan dengan perspektif dominan? Sebenarnya perspektif dominan ini salah satu jenis model ataupun pendekatan dalam sebuah komunikasi pembangunan. Tidak berbeda halnya dengan teori ataupun pisau analisis dalam komunikasi pembangunan begitu. Perspektif dominan ini menggambarkan sebuah model perkembangan unik bagi negara yang sedang berkembang atau disebut dengan dunia ketiga. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu juga sudah saya bahas apa sih yang dimaksud dengan dunia ketiga. Jadi dunia ketiga ini adalah negara-negara yang memang sedang berproses ataupun sedang berkembang menuju sebuah negara maju. Itulah yang disebut dengan dunia ketiga, di mana dunia ketiga ini muncul setelah terjadinya Perang Dunia yang kedua begitu. Di mana model ataupun perspektif dominan ini teruji di negara-negara barat dan terbukti sangat berhasil. Jadi setelah diuji menggunakan perspektif dominan, ternyata keberhasilan sebuah pembangunan itu berhasil begitu. Model pengembangan perspektif dominan ini menggarisbawahi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan teknologi mesin yang intensif, struktur top down dari wewenang ekonomi yang berkuasa dan berperilaku tertentu yang mempengaruhi antara individu. Itu menurut penjelasan dari seorang ahli, yaitu Melkote pada tahun 1991 dalam bukunya di halaman 62 begitu. Peranan media massa pada paradigma dominan terlihat jelas terhadap aktivitas pembangunan dan perkembangannya. Jadi, pada saat dunia ketiga ataupun pada negara-negara berkembang, ternyata media massa ini memiliki peranan yang sangat besar untuk sebuah keberhasilan ataupun perjalanan sebuah pembangunan di suatu negara gitu. Misalnya seperti seorang contoh ahli dari luar negeri, yaitu Wilbur Strum pada tahun 1960 mempertanyakan kembali tentang teori modernisasi dari sektor industri ataupun agrikultural dalam pengembangan negara yang dibutuhkan dalam pengerahan sumber daya manusia. Artinya bahwa pendidikan dan media massa ini menentukan tanggung jawab tersendiri dalam proses pengarahan sumber daya, memiliki peranan penting. Sebuah pendidikan dan media massa ini memiliki peranan yang sangat penting untuk pengembangan ataupun pengarahan sumber daya, baik sumber daya alam, baik sumber daya manusianya itu sendiri untuk dalam sebuah pembangunan. Tugas dari media massa ini sangat beragam, di mana media massa akan memberikan informasi dan media baru yang lambat dari transformasi sosial yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi dan terutama untuk mempercepat dan memperhalus tugas dari pengarahan sumber daya manusia. Itu adalah peranan dari ataupun tugas dari sebuah media massa, yaitu akan memberikan informasi yang bertujuan untuk merubah transformasi sosial yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi dan juga kebutuhan dari sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Beberapa penganut pemikiran dominan ini mencoba berpindah ke kota untuk mengembangkan daerah pedesaan yang sebagian besar pokok permasalahannya bukan pada pengolahan sumber daya alamnya. Jadi sebenarnya banyak ahli yang memiliki sifat untuk maju untuk sebuah pengembangan pembangunan, mereka yang berpindah yang dari desa berpindah ke kota untuk mempelajari, memahami, mencari tahu pengetahuan tentang bagaimana agar sebuah pembangunan ataupun pemikiran-pemikiran yang memang tradisional di sebuah desa itu bisa dikembangkan menjadi sebuah pemikiran yang lebih maju lagi. Oleh karenanya beberapa ahli itu berpindah ke kota dengan tujuan untuk kemajuan sebuah desa yang tertinggal ataupun masyarakatnya yang masih memiliki sifat dan karakter yang tradisional. Di mana memang pokok pembahasan ataupun pokok permasalahan yang paling utama pada desa yang tertinggal itu biasanya adalah bukan terletak pada sumber daya alamnya. Artinya bukan terletak pada sumber daya alamnya, tapi permasalahannya adalah sumber daya manusianya yang memang belum berkembang. Oleh karenanya memang dengan perpindahan ini tadi, masyarakat-masyarakat yang memang pola pikir dan juga karakter dan sifat yang belum berkembang, akhirnya dengan
kemajuan masyarakat yang tadinya berpindah ke kota, mencari ilmu pengetahuan ke kota dan mengembangkannya ke desa, sehingga masyarakat yang tinggal di perdesaan pun lebih memiliki pemikiran yang lebih maju lagi begitu. Dengan demikian, bahwa pendidikan dan media massa memiliki tugas yang tidak mudah dalam membangun manusia secara keseluruhan. Media massa ini memiliki tugas yang sangat berat untuk mengubah bagaimana pola dan perilaku masyarakat yang ada di perdesaan begitu. Selain itu juga ternyata media massa ini juga sebagai alat yang diharapkan untuk mempersiapkan individu demi perubahan dengan membentuk suatu modernisasi. Jadi media massa harus mampu mengembangkan ataupun mengubah dan membentuk pola perilaku dan suasana tradisional menjadi suasana yang modernisasi. Suasananya itu meliputi pola pikirnya seperti apa. Nah, ini menurut penjelasan peranan media massa menurut Roger, ya. Ternyata ada 3 pondasi yang memiliki kontribusi dalam perspektif dominan ini menurut Melkote pada tahun 1991 di dalam bukunya pada halaman 64. Apa saja 3 dimensi atau apa saja 3 pondasi tersebut? Yang pertama adalah pondasi pendekatan efek komunikasi, yang kedua adalah pendekatan difusi inovasi, dan yang ketiga adalah pendekatan media massa dan juga modernisasi. Modernisasi masih juga kita bahas karena ini saling berkaitan dengan dengan pola perubahan pengembangan dari suatu perubahan sosial komunikasi pembangunan begitu. Jadi 3 pondasi ini akan kita bahas satu persatu, namun pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai pendekatan efek komunikasinya. Karena pembahasan ini sangat luas, jadi untuk pendekatan akan dibahas minggu-minggu berikutnya. Nah, efek komunikasi. Satu adalah pendekatan efek komunikasi. Ternyata efek komunikasi massa, ya, karena kita membahas mengenai komunikasi massa di sini. Komunikasi massa dalam sebuah komunikasi pembangunan. Efek komunikasi massa ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah efek primer yang meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Itu adalah efek dari komunikasi massa. Itu primernya, kebutuhan yang paling utama. Jadi efek yang paling utama dari terpaan media massa itu meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Apa saja terpaannya? Jadi apa yang disampaikan dari media massa? Bagaimana perhatian kita dari media massa dan juga bagaimana pemahaman kita terkait dengan apa yang disampaikan dari media massa itu. Itu yang disebut dengan efek primer. Yang kedua itu adalah efek sekunder. Setelah terpenuhi, sama halnya dengan kebutuhan manusia yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling utama seperti sandang, pangan, dan pakan. Dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Setelah terpenuhinya kebutuhan primer, maka selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Jadi dalam komunikasi massa ini, efek sekunder ini meliputi perubahan tingkat kognitif ataupun perubahan pengetahuan dan sikap dan perubahan perilaku mengenai menerima dan memilih. Jadi di sini maksudnya adalah setelah kita menerima terpaan dari media massa, ada nggak perubahan mengenai pengetahuan dan sikap kita terkait dengan apa yang telah disampaikan dari media massa? Yang awalnya kita tidak mengetahui mengenai konsep sebuah pembangunan, dengan terpaan dari media massa akhirnya kita ada perubahan pengetahuan dan juga perubahan sikap. Sikap kita seperti apa ketika kita memang menerima sebuah informasi ataupun sebuah berita dari media massa begitu. Dan yang kedua yang terjadi pada efek sekunder ini adalah perubahan perilaku mengenai menerima dan memilih. Kita berhak sebagai pendengar ataupun penikmat dari komunikasi massa, media massa, kita berhak memilih dan juga menerima informasi yang disampaikan. Apakah kita menerima informasi yang disampaikan dari media massa atau juga bahkan kita menolak? Dan kita bisa juga memilah informasi tersebut, apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak. Itu yang disebut dengan efek sekunder dari komunikasi massa. Nah, ternyata dalam efek komunikasi massa ini juga ada beberapa pendekatan komunikasinya, ada pendekatan dari efek komunikasinya. Pendekatan efek komunikasi ini ada 3 efek komunikasi massa yang paling umum kita ketahui. Apa saja itu? Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif ini apa, Bu? Jadi efek kognitif ini meliputi peningkatan kesadaran kita.
peningkatan kesadaran kita di sini maksudnya adalah bagaimana kita memang ketika mendengar suatu informasi dari media massa itu kita benar-benar sadar atau tidak. Yang kedua adalah proses belajar. Jadi proses belajar ini kita bagaimana belajar dari isu-isu yang disampaikan dari media massa. Yang ketiga adalah tambahan pengetahuan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa efek dari komunikasi ini juga menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Gitu. Yang kedua itu adalah sifat afektif yang berhubungan dengan emosi. Emosi ini adalah bagaimana kita mengatur ataupun mempengaruhi emosi ketika kita mendengarkan ataupun menerima informasi dari sebuah media massa. Apakah emosi kita memang normal ataupun tidak gitu, atau terpancing emosi. Dan afektif ini juga berhubungan dengan perasaan dan juga sikap. Bagaimana perasaan kita ketika kita menerima terpaan dari media massa dan juga sikap kita bagaimana. Itu yang disebut dengan efek afektif. Tidak berbeda halnya dengan efek sekunder itu tadi. Yang ketiga ini adalah efek konatif. Jadi mana efek konatif ini berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Ya. Jadi konatif ini berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu gitu. Meskipun tiga dimensi ketiga ini saling berkaitan satu sama lain, ketiganya juga bisa independen satu sama lain. Artinya bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri. Meskipun mereka ketiganya, tiga dimensi ini yang terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif ini bisa berkaitan satu sama lain, mereka juga bisa independen, artinya berjalan dan berdiri sendiri. Misalnya sebagai contoh, meningkatnya pengetahuan tentang suatu hal ataupun tentang suatu isu tidak selalu diikuti dengan perubahan sikap seseorang. Benar ya? Misalnya ada sebuah isu nih yang berhubungan misalnya tentang tentang sebuah pembangunan yang disampaikan oleh media massa. Ternyata apapun yang disampaikan oleh media massa itu tidak semua masyarakat itu mengalami perubahan sikap. Ada memang yang mengalami perubahan sikap, tapi tidak semuanya. Itulah yang disebut dengan independen, berdiri sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Gonzales dalam Jahi pada tahun 1988 pada bukunya di halaman 7. Banyak sudah ahli ya melakukan penelitian tentang efek komunikasi massa ini. Sejak tahun 1930-an itu sejarahnya dengan munculnya motion picture ataupun gambar bergerak. Hingga saat ini taksiran tentang waktu efek komunikasi massa beragam versi. Ada 3 yang paling dikenal efek dalam komunikasi massa sejak tahun 1930-an. Di antaranya adalah efek tak terbatas ataupun unlimited effect. Yang kedua efek terbatas, limited effect, dan yang ketiga adalah efek moderat, yaitu gabungan antara keduanya, antara unlimited effect dan juga limited effect. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan efek tak terbatas, efek yang terbatas, dan efek moderat. Jadi efek yang pertama itu adalah efek tak terbatas ataupun unlimited effect. Di mana efek ini berjalan pada tahun 1930-an sampai 1950. Efek ini didasarkan pada teori ataupun model peluru ataupun jarum hipodermik. Mungkin kalian sudah pernah dengar dan tidak asing lagi dengan jarum hipodermik ini. Inilah salah satu model yang paling sangat dikenal di ilmu komunikasi. Jadi media massa ini diibaratkan peluru. Jika peluru ditambahkan ke sasaran tidak akan bisa menghindar gitu. Artinya, antologi ini menunjukkan bahwa peluru mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam usaha mempengaruhi ataupun mempersuasif sasaran. Menurut asumsi efek ini, media massa mempunyai kekuatan luar biasa atau all powerful. Ya, hal inilah yang mendasari bahwa media massa mempunyai efek tak terbatas. Artinya sebagai contoh, apa yang disampaikan dari media massa ini tidak bisa ditolak ataupun dihindari oleh masyarakat yang menerima informasi. Apa yang disampaikan, itulah yang diterima, begitu. Efek ini didasarkan pada asumsi-asumsi. Yang pertama, ada hubungan yang langsung antara isi pesan dengan efek yang ditimbulkan. Ada hubungannya. Ada hubungan pesan atau isi pesan yang disampaikan dengan efek yang ditimbulkan dari media massa itu. Sehingga masyarakat tidak bisa menolak ataupun menghindari informasi yang disampaikan dari media massa. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus menerima apa yang disampaikan dari media massa itu. Itu asumsi yang pertamanya.
Yang kedua, penerima pesan tidak mempunyai sumber sosial dan juga psikologis untuk menolak upaya persuasif yang dilakukan media massa. Hal ini dijelaskan oleh Nuruddin pada tahun 2006 pada bukunya halaman 215 sampai dengan 216. Jadi kita sebagai komunikan ataupun penerima pesan tidak mempunyai sumber sosial dan psikologis, sehingga kita tidak bisa menolak upaya persuasif yang dilakukan oleh media massa. Gitu. Misalnya sebagai contoh ya, ini yang terjadi pada tahun 1940-an. Seorang ahli dari Amerika sedang mengamati bagaimana efek ini mempengaruhi masyarakat yang ada di Amerika. Ia membuktikan salah satu siaran radio yang ada di radio Orson Welles pada tahun 1938 membuat panik pendengarnya, ya, sehingga masyarakat ataupun pendengar dari radio Orson Welles ini sangat panik. Kondisi masyarakat yang panik ini disebabkan karena siaran radio dari Orson Welles yang menggegerkan dan membuat cemas pendengar dengan isu-isu yang memang tidak baik untuk didengar oleh pendengarnya. Reaksi yang paling kuat ini terjadi di wilayah New Jersey. Terdapat 20 keluarga dalam satu blok yang disibukkan dengan urusannya masing-masing sendiri sambil menutup mukanya dengan sapu tangan atau handuk. Kepanikan itu terjadi karena dipengaruhi oleh terpaan media massa Lowry dan Nuruddin. Ya. Jadi masyarakat itu diberikan informasi ataupun sebuah terpaan media massa radio dengan sebuah isu-isu yang membuat mereka cemas. Itu. Karena efek ini merupakan efek yang tidak terbatas, sehingga pendengar yang mendengarkan sebuah informasi ini akhirnya tidak bisa menolaknya. Masyarakat yang di Amerika pada saat itu cemas, begitu. Untuk contohnya sendiri di Indonesia itu juga bisa teman-teman cari ataupun amati di sekeliling kita bagaimana contoh tak terbatasnya. Salah satu contohnya yaitu yang saat ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19 yang pada awalnya itu muncul ataupun ada di Wuhan pada akhir tahun 2019 kalau nggak saya salah. Dan di Indonesia itu diberitakan ataupun diinformasikan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Ya. Di mana isunya COVID ini adalah virus yang sangat mematikan dan sangat mengerikan. Ketika seseorang terkena ataupun terjangkit virus COVID-19 ini, virus ini akan mematikan. Dia akan menggerogoti organ tubuh dari manusia itu sendiri. Oleh karena seluruh masyarakat Indonesia pada awalnya pada saat itu sangat cemas dan panik dengan isu-isu yang disampaikan oleh media massa. Dan pada saat itu juga pemerintah telah membuat berbagai aturan bagaimana untuk meminimalisir menyebarnya jaringan dari COVID-19 ini. Di antaranya mematuhi segala perintah seperti WFH, work from home, di rumah aja, stay at home, protokol kesehatan, dan berbagai PPKM yang telah dilakukan. Ini adalah salah satu aturan-aturan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ataupun meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini adalah terpaan dari media massa. Apa yang disampaikan dari media massa sehingga diterima baik oleh masyarakat. Yang pada awalnya memang masyarakat sangat nurut dengan semua kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai berbahayanya virus COVID-19 ini. Ini yang disebut dengan jarum hipodermik. Apa yang disampaikan media massa diterima oleh masyarakat, tidak bisa ditolak sama sekali. Ya. Itu adalah efek unlimited effect. Yang kedua adalah efek terbatas ataupun limited effect. Efek ini muncul pada tahun 1956 sampai 1970 yang pada awalnya diperkenalkan oleh Joseph Clever. Ia pernah menulis disertasinya penelitian untuk program doktornya itu tentang efek terbatas pada media massa dengan judul Pengaruh Media Massa pada tahun 1960-an. Di mana pada disertasinya ia menyimpulkan bahwa media massa mempunyai efek terbatas berdasarkan penelitian pada kasus kampanye publik, kampanye politik, dan percobaan pada desain pesan yang bersifat persuasif dan juga mempengaruhi.
Clever menyimpulkan dari hasilnya ternyata bahwa ketika media menawarkan isi yang diberitakan hanya sedikit yang bisa mengubah pandangan dan perilaku halayak. Itu yang dimaksud dengan efek terbatas. Ya. Yang ketiga itu adalah efek moderat. Efek moderat ini dimulai pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Jadi efek moderat ini adalah gabungan antara efek tak terbatas juga efek terbatas. Pendapat terakhir ini tentang efek komunikasi massa moderat yaitu gabungan antara efek keduanya. Dua efek sebelumnya itu memang dianggap terlalu berat sebelah, tidak seimbang. Meskipun diakui bahwa munculnya kedua efek ini karena tuntutan zamannya. Ketika zaman terus berubah, dan peran komunikasi massa sedemikian berkembang pesat disertai oleh peningkatan pendidikan masyarakat, efek komunikasi massa pun ikut berubah pula gitu. Jadi seiring perubahan zaman, efek komunikasi ini juga bisa berubah dengan sendirinya, tergantung dengan pendidikan dan juga pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Model efek moderat ini sebenarnya mempunyai implikasi positif bagi pengembangan studi media massa. Jadi itu adalah 3 efek yang terdapat pada media massa berkaitan dengan penelitian empirik tentang komunikasi massa. Yang pertama tadi efek tak terbatas ataupun unlimited efek, yang kedua efek terbatas limited efek, dan yang ketiga adalah efek moderat atau gabungan dari efek keduanya. Dari ketiga efek ini, apakah dari teman-teman memang ada yang kurang dipahami? Nanti kita bisa diskusikan dalam grup. Ya, untuk minggu depan itu kita akan membahas mengenai lanjutan dari pendekatan ataupun 3 pondasi yang memiliki kontribusi pada arus dialektik dominan. Minggu ini kita sudah membahas mengenai pendekatan efek dari komunikasi. Minggu depan kita akan membahas pendekatan difusi inovasi. Yang ketiganya adalah pendekatan media massa dan juga modernisasi. Tuh. Kalau misalnya memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan nanti silakan chat saya di grup diskusi WA ataupun Google Classroom. Dan untuk absensinya seperti biasa di Classroom. Dan perlu saya ingatkan untuk teman-teman ya, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus dan juga saya menghargai kalian, coba kalian menghargai saya. Artinya saya membuat video pembelajaran seperti ini agar teman-teman yang memang tidak bisa mengikuti perkuliahan pada jam yang telah ditentukan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, masih bisa menerima ataupun mendapatkan mendapatkan pembelajaran materi. Kalau misalnya saya seperti pada awalnya itu menggunakan Google Meet ataupun kita Zoom meeting, sedangkan banyak hal yang membuat terhambat proses pembelajaran kita, misalnya seperti sinyal, teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti jam perkuliahan. Kadang hanya 2 orang yang bisa ikut Zoom. Jadi 2 orang lainnya kemana gitu. Kan sayang juga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Oleh karenanya saya berinisiatif membuat video pembelajaran seperti ini agar memang teman-teman juga bisa membuka video ini walaupun tidak di waktu perkuliahan begitu. Tapi ternyata ya kalian tidak bisa ataupun tidak mengikuti video pembelajaran yang saya buat. Saya di sini memikirkan kalian gitu. Jadi tolong kalian hargai saya. Misalnya seperti ketika saya membuat tugas melalui video pembelajaran, di situ kan kalian kelihatan. 2 minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas melalui video pembelajaran ini. Dan minggu lalu saya bahas, ternyata satu pun kalian tidak ada mengirimkan tugas apa yang saya sampaikan di media pembelajaran ini, di video pembelajaran. Nah, di situ kan sangat kelihatan bahwa teman-teman tidak menonton ataupun mengikuti video pembelajaran yang saya buat dari awal sampai akhir. Dari situ kelihatan. Jadi saya harap teman-teman memang menghargai saya. Untuk penilaian saya objektif ya. Kalau teman-teman tidak bisa menghargai saya juga tidak bisa memberikan nilai yang terbaik untuk kalian. Saya penilaiannya objektif. Ketika saya mengirimkan tugas, kalian tidak mengirimkannya atau tidak membuat tugas yang saya berikan, maka kalian tidak punya nilai. Ya, untuk ini juga ya, untuk konsistensi waktu saya juga perhatikan, itu juga salah satu penilaian saya.
Kalau misalnya kalian mengirimkan tugas dengan tepat waktu, nilainya akan berbeda dengan teman-teman yang memang mengirimkan tugas dengan waktu yang terlambat. Saya ingin bertanya sama kalian sebenarnya pembelajarannya mau seperti apa? Apakah video pembelajaran seperti ini atau Google Meet? Kalau misalnya kalian mau seperti awal, kita belajarnya menggunakan Google Meet, tapi dengan satu syarat bahwa teman-teman harus bisa hadir semuanya. Kita kan ada 4 orang, jadi ya semuanya harus ikut Zoom, harus ikut kuliah, tanpa ada gangguan baik sinyal dan lain sebagainya. Tidak ada lagi alasan, Bu, kuota saya habis, Bu, sinyal saya tidak ada. Usaha dong, karena kalian di sini yang kuliah. Ya. Makanya saya ingin bertanya sama kalian mau perkuliahannya itu seperti apa? Apakah melalui media pembelajaran seperti ini dengan syarat kalian menonton dengan kejujuran hati kalian, dengan kejujuran pada diri sendiri, kalian menonton perkuliahan ini dari awal sampai akhir, atau dengan opsi yang kedua melalui Google Meet, tapi dengan syarat juga tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa ikut Zoom dan juga tidak ada lagi alasan mengenai sinyal ataupun kuota yang sudah habis. Nanti kalau kalian bisa diskusikan di grup ya, kalian maunya seperti apa? Karena pertemuan kita ini tidak lama lagi untuk UAS, mungkin kurang lebih 3 kali pertemuan lagi. Dan tugas ketika UTS itu juga belum dipresentasikan. Tugas individunya, masih ingat kalian kan yang makalah? Nah, itu nanti kita pasti satu pertemuan nanti kita presentasikan untuk pembahasan tugas kalian. Ya. Nah, oke, mungkin kalau misalnya memang ada diskusikan, silakan diskusikan grup mengenai konsep perkuliahan yang kalian inginkan. Nanti kalian bahas juga di grup, kalian sampaikan ke saya kalian mau yang seperti apa. Ya. Agar apa yang saya sampaikan itu tidak sia-sia, teman-teman. Kita di sini bukan hanya kalian yang belajar, saya juga belajar. Artinya ketika saya membuat materi ini, saya juga belajar. Saya juga membuka buku, membuka jurnal-jurnal yang lain gitu. Jadi saya harap kalian menghargai juga usaha saya. Kalau misalnya kalian tidak memahami apa yang saya sampaikan, coba kalian pertanyakan ataupun coba kalian cari referensi-referensi lain. Banyak kok referensinya, baik di jurnal, buku. Kalau misalnya kalian malas untuk membeli buku ataupun meminjam buku di perpustakaan, kalian bisa lihat jurnal yang memang sudah terakreditasi begitu. Ya. Jadi saya harap kita saling bekerja sama. Kalian menerima apa yang saya sampaikan, menonton video dari awal sampai habis, dan saya juga bisa memberikan nilai yang terbaik untuk kalian. Gitu. Saya bisa aja memberikan nilai A gitu, B itu gampang-gampang saja. Tapi masalahnya di sini kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan atau tidak gitu. Untuk apa nilai A? Untuk apa nilai 100 gitu. Tapi kalau kalian tidak bisa menerima ataupun memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi saya harap kita saling bekerja sama. Kalian sopan, saya juga segan untuk kalian. Kalian menghargai saya juga bisa menghargai kalian dengan memberikan nilai yang terbaik. Kalian juga pasti tidak menginginkan nilai-nilai yang buruk kan. Oleh karenanya, mari kita kerjasama. Ya, untuk pertemuan ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.